Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya mewakili bimbel online pakmanaf.my.id ingin menyampaikan tentang beberapa keterampilan dasar yang bisa diterapkan oleh para pejuang ujian, baik itu ujian yang bersifat ujian untuk menghadapi tes-tes ujian masuk perguruan tinggi negeri ataupun untuk tes menghadapi kompetisi sains madrasah ya. Ada beberapa keterampilan dasar yang ingin kami perkenalkan untuk mempermudah bagaimana cara menyelesaikan mengerjakan soal ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan coba sampaikan bentuk soal insyaallah yang seperti ini nih. Nah, ini ya. Bismillah, kita coba ya. Sebuah soal yang biasa muncul ya, di mana soalnya disertai beberapa pilihan jawaban yang disediakan. Nah, misalnya soalnya, berapakah nilai dari dalam kurung 2A kurang 3B tambah C dikuadratkan. Nah, begini ya. Nah, soal seperti ini bisa kita kerjakan dengan berbagai cara ya, berbagai cara. Nah, salah satunya cara yang kita kembangkan ya, yang kami ingin sampaikan kepada para pejuang ya, ujian sekalian, bahwasanya kita bisa melihat alur soalnya. Nah, ya, coba perhatikan ya bagaimana sifat soal ya, sifat yang ada pada soal akan sangat mempengaruhi bagaimana bentuk jawabannya. Nah, bagaimana jawabannya. Nah, begitu ya. Nah, kalau kita tuliskan kembali soalnya ya, mohon maaf sebelumnya nih ya, kita tuliskan kembali soalnya. Kita coba tuliskan kembali soalnya dalam format lain yang di bawah ini ya, misalnya. Bukankah soalnya menyatakan 2A dikurang 3B ditambah C kuadrat. Nah, maka di sini kita bisa melihat ya bahwa A-nya adalah bentuk yang bernilai positif sebagaimana C-nya. C-nya juga positif. Nah, positif ya. Hanya ya perhatikan hanya B saja. Hanya B saja yang bernilai negatif. Artinya apa? Keberadaan B ya sebagai pencetus nilai negatif. Nah, jadi ya keberadaan B ya sebagai pencetus nilai negatif. Sehingga adanya B menyebabkan adanya bentuk tanda negatif gitu. Adanya B menjadi sebab ya munculnya nilai negatif. Nah, ini yang kadang-kadang bisa kita perhatikan. Keberadaan B itu ya penyebab munculnya nilai negatif. Sehingga ya para pejuang ujian semua ya bisa lihat bahwasannya di mana ada B maka nilainya harus bertanda negatif kecuali yang dikuadratkan. Karena min dikuadratkan jadi plus ya. Maka jawaban seperti A diperkenankan. Nah, ini juga boleh nih. Di mana ada B maka nilainya negatif. Nah, coba ya bagaimana dengan karakter soal akan benar-benar mempengaruhi karakter jawaban. Nah, ini kadang-kadang harus kita perhatikan ya. Nah, sekarang coba saya ganti warna supaya berbeda ya. Nah, perhatikan ini. Nah,
Jadi di sebelahnya 4AC kan. Nah, di kolom ini tidak ada B, maka wujudnya harus positif. Wujudnya harus positif. Karena tanpa keberadaan B, ya. Maka jawabannya hanya benar untuk 2 jawaban tersisa. Apa itu? Kalau enggak jawaban A, jawaban D. Nah, di belakang muncul lagi sifat negatif, ya, muncul lagi sifat negatif, ya, pada karakter B, sehingga apa? Jawabannya pun, ya, harus negatif. Nah, sehingga dengan pola ini dengan cepat tanpa dikerjakan kita sudah mendapatkan jawaban yang benar, itu adalah opsi jawaban A. Nah, ya, opsi jawaban A sudah selesai. Atau dari semula ya dilihat di belakang saja, Nah, yang belakang aja dilihat. Bukankah yang hadir dalam bentuk negatif, ya, dalam format 6BC hanya jawaban A saja, maka tanpa perlu dicek jawaban yang lain, ya jawabannya A. Nah, ini yang kita sebut sebagai, ya, tema karakter soal benar-benar akan sangat mempengaruhi karakter jawabannya. Nah, ini yang kita sebut tadi. Nah, ini dia sifatnya. Ini sifat yang penting untuk dipahami. Sudah selesai. Ya. Nah, coba kita beranjak kepada ide-ide yang lain. Nah, coba ya, kita beranjak pada ide-ide yang lain. Oke ya. Nah, ini misalnya, ya. Sama. Karakter, ya, karakter soal akan mempengaruhi karakter jawabannya. Saya perlu tuliskan lagi ya, supaya ini benar-benar berbekas. Nah, ya, idenya. Nah, ini idenya. Diperhatikan idenya. Karakter yang ada pada soal, ya, akan muncul pada pilihan jawaban yang benar, ya, akan ada muncul pada jawabannya. Nah, ini karakternya. Jadi karakter soal muncul pada karakter jawabannya. Misalnya di soal dikatakan bahwasanya, ya, di soal disebutkan sebuah bilangan positif bila ia dikurangi 4 akan sama dengan 21 kali kebalikan bilangan itu. Nah, gitu kan? Nah, maka karakter yang muncul adalah karakter 21. Nah, kalau kita petakan, ya, 21. Nah, ini jasa guru-guru SD, ya, guru-guru MI 21. Di SD dulu, ya, di MI dulu, kita sangat kemudian ditekankan tentang faktorisasi bilangan prima. Dari 21, maka yang muncul adalah angka 3 dan 7. Maka tidak ada hubungannya 21 dengan angka 4. Nggak ada hubungannya. Maka ini dipastikan bukan jawabannya. Nggak ada hubungannya. Dan tidak ada hubungan angka 21 dengan angka 9. Nah, kemudian ada karakter berikutnya. Apa karakternya? Karakternya nilainya akan dikurangi 4. Nah, nilainya akan dikurangi 4. Sementara 3 adalah, ya, perlu kita sampaikan di sini, ya. 3 adalah bilangan yang lebih kecil daripada 4. Maka kalau dikurangi hasilnya akan negatif. Bahkan di sini tidak ada jajak negatif. Maka 3 nggak mungkin. Ya, 3 nggak mungkin. Kalau 3 nggak mungkin, maka jawabannya hanya tersisa untuk jawaban 7. Nah, bisa dibuktikan. Bilangan positif yang dimaksud adalah 7. Bagaimana caranya? Ya, 7 bilangan itu jika dikurangi dengan 4 akan sama, maka kita gunakan tanda sama dengan, ya, 21 dikali kebalikan bilangan itu. Nah, kebalikannya menjadi 1/7.
Bukankah 7 dikurangi 4 muncul angka 3, sebagaimana 21 yang dibagi 7 juga muncul angka 3? Sudah benar. Maka angka yang dimaksud adalah angka 7. Nah, ini namanya karakter soal akan muncul pada jawabannya. Nah, ini trik sederhana ya untuk menganalisa soal dan menyelesaikan soal dengan cara yang sederhana. Baik ya, coba kita teruskan ya latihan berikutnya. Nah, kita coba masih dengan tema yang sama ya, melihat karakter soal. Nah, ini ya. Oke ya. Nah, ini dia nih. Nah, ini soalnya bentuk sederhana dari 6x kuadrat tambah 7x kurang 3, x kuadrat kurang 5x kurang 14, bagi 2x kuadrat tambah x kurang 3 dikali 3x kuadrat tambah 5x kurang 2. Ya, mana karakternya? Ya, mana karakter soalnya? Nah, ini mungkin ada pertanyaan ya. Bagaimana karakternya nih? Apa karakter soalnya? Nah, jadi para pejuang ujian ya, baik itu UTBK maupun ujian ya KSM nanti ya, akan melihat pada tema 6x kuadrat tambah 7x kurang 3. Nah, kurang 3 ini yang di belakang ini kita bisa lihat temanya ya, temanya ujungnya minus 3, kemudian di bawahnya juga minus 3 kalikan kali apa? Minus 14 minus 2. Gitu ya. Nah, secara umum karakter yang pertama yang bisa ya anak-anak lihat ya. Karakter yang pertama yang bisa anak-anak lihat, coba diperhatikan karakternya. Nah, ini yang kadang-kadang bisa kemudian kita jadikan senjata efektif menyelesaikan soal. Karakter pertama. Secara umum ya, secara umum pembilang lebih besar dibandingkan penyebutnya. Buktinya 14 lebih besar daripada 2, kan begitu ya. Nah, maka jawabannya harus menyertakan konstanta yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Maka kita dapatkan format ini, anak-anak sekalian ya. Para pejuang sekalian, kita dapatkan format ini. Coba dilihat. Ada pada opsi A. Nah, ini ada. Ini karakternya. Bukankah 7 angka yang lebih besar daripada 1? Begitu juga karakternya muncul pada pilihan yang di opsi B. Ada juga. Nah, ini karakternya muncul nih. Nah, ini yang ingin saya tanamkan kepada para pejuang sekalian ya. Ini muncul juga karakternya. Nah, karakternya. Nah, muncul ya. Tapi tidak muncul karakter seperti ini pada opsi D. Maka D jawaban yang sudah bisa kita nafikan sebagai jawaban, nggak bisa D. Nah, buang jawaban D. Nah, karakter berikutnya tanda min ya. Terjadi kesamaan tanda karakternya ya. Bagaimana pembilang dan penyebutnya punya tanda yang sama, yaitu min. Karakternya sama. Maka kita akan menolak jawaban ya yang tersaji pada jawaban B. Kenapa? Karena karakternya ini hilang. Tandanya beda nih, ini plus min, ini nggak boleh ini. Nah, ini karakter yang menyelisihi karakter soal, maka buang jawaban B. Ya, kita buang jawaban B. Gitu kan? Nah, sekarang karakter yang persis sama dengan jawabannya adalah min, bukan plus. Nah, ini juga karakter yang bisa kita nafikan. Nah, ini. Nah, jadi sehingga para pejuang sekalian sudah mendapatkan jawaban, nggak perlu dikerjakan. Jawaban yang tersisa itu hanya cocok untuk jawaban A saja. Nah, ini karakter soal yang perlu diperhatikan. Sudah selesai ya. Nah, kalau kita kerjakan pun hasilnya akan sama. Nah, hasilnya akan sama. Kenapa demikian? Nah, coba perhatikan ya teknis pengerjaannya. Nah, ini kita bandingkan.
Setelah para pejuang semua tahu dan bisa memprediksi, jawabannya adalah X kurang 7 dibagi X kurang 1. Maka perhatikan, X kurang 7 dan X kurang 1 akan menjadi sisa sesuatu yang tidak bisa dihilangkan. Nah, ya sisanya. Ya, saya ingin kupas ini ya supaya jelas ya. Sisanya berarti di atas akan muncul bentuk X kurang 7. Nah, X kurang 7. Tentu 7 berhubungan langsung dengan 14. Maka perhatikan minus 7 dikali berapa supaya muncul minus 14 dikali 2. Maka muncul persamaan berikutnya di sebelahnya adalah, ya saya ganti warna supaya beda ya. Nah, supaya beda. Siapa persamaannya? X tambah 2. Persamaannya X tambah 2. Sehingga X kurang 7 dikali X tambah 2 akan memunculkan X kuadrat kurang 5X kurang 14. Nah, sementara untuk yang di bawah, ya saya ganti dengan warna merah lagi ya, supaya nampak sebagai yang tersisa. Bukankah jawaban yang muncul adalah X dikurangi 1, gitu kan? Nah, sementara perhatikan, ada yang berwarna hitam di atas X tambah 2 yang nanti kita hilangkan, maka nanti di bawah mesti ada X tambah 2, itu harus ada X tambah 2. Nah, ternyata ya X tambah 2 ini akan muncul, ya, nah sekalian akan muncul. Ada X tambah 2 akan muncul. Sekarang pertanyaannya, X tambah 2 tentu hubungannya dengan persamaan yang min 2 di sebelah, yang ini nih, yang min 2. Min 2 adalah hasil kali 2 dengan min 1. Maka di sebelahnya akan muncul, min 1. Tentu saja yang di depannya disamakan. X kali berapa yang jadi 3X kuadrat? Kali 3X. Nah, muncul ini. Ya, muncul itu. Maka di atasnya akan muncul juga 3X kurang 1. Begitu triknya. Ya, karena nanti akan dihilangkan. Maka tentu saja 3X ini akan berhubungan dengan 6X kuadrat, anak-anak sekalian. Nah, itu hubungannya. Pertanyaan saya, 3X kali berapa supaya jadi 6X kuadrat? Kali 2X, maka muncul persamaan tambahan di sebelahnya. Apa? 2X. Ya. Min 1 kali berapa supaya jadi min 3? Kalikan plus 3, maka muncul di sebelahnya plus 3. Nah, begitu. Ini 2X tambah 3. Maka di bawahnya juga akan muncul pasangannya. Maaf ya, 2X tambah 3. Nah, begitu. Sehingga tidak aneh, X kurang 1 dengan 2X tambah 3 akan memunculkan 2X kuadrat tambah X kurang 3. Dan X tambah 2 dikali 3X kurang 1 akan memunculkan nilai 3X kuadrat tambah 5X kurang 2. Nah, itu matematika. Ya, begitu matematika. Sehingga nantinya kita tinggal coret-coret saja. Ya. Tinggal coret-coret saja X tambah 2. Ya. Dicoret dengan X tambah 2 yang di bawah. 3X kurang 1 dicoret dengan 3X kurang 1 di bawah. 2X tambah 3 dicoret dengan 2X tambah 3 di bawah, sehingga tersisalah X kurang 7 dibagi X kurang 1 sebagai solusi. Nah, ini hakikatnya. Karakter soal akan sangat mempengaruhi karakter jawaban yang ada. Nah, ini pelajaran pertama tentang sifat soal akan serupa dengan sifat jawabannya. Baik, kita masuk ke teknik yang kedua ya. Teknik yang kedua ini bisa diulang-ulang. Kita akan coba teknik yang kedua. Teknik berikutnya adalah ya induksi dalam matematika. Nah, induksi dalam matematika. Nah, ini ya induksi dalam matematika. Ya. Nah, secara bahasa kita bisa sederhanakan makna induksi. Induksi. Ya, induksi. Nah, induksi ini lawannya adalah deduksi.
bicara deduksi, bagaimana kemudian kita belajar dari rumus, kemudian kita bahas soal-soalnya. Begini alurnya. Sementara induksi sebaliknya. Nah, induksi sebaliknya. Dari soal-soal yang kita bahas, kemudian kita coba rancang rumusnya. Ya, dalam artian rumus ini adalah sebuah kesimpulan. Salah, yang disebut kali. Nah, rumus ini adalah sebuah kesimpulan. Nah, selama ini kita menganggap matematika hanya ya belajar rumus dan aplikasinya. Sebenarnya jauh dari itu ya. Matematika juga bisa kemudian kita ya ambil dari pelajaran-pelajaran sederhana, kemudian kita generalisasikan dalam bentuk rumus. Nah, itu namanya metode induksi. Bagaimana induksi kali ini ya? Bukankah di soal yang ada, saya bacakan soalnya, 786 dikurangi 157 kuadrat, ditambah 786 ditambah 157 yang dikuadratkan, bla bla dan seterusnya ya. Kita akan bisa melihat ya, para pejuang sekalian ya, guru-guru yang menjadi pejuang kebaikan untuk kemajuan peserta didik kita. Kita akan melihat tampilan soal ini akan dibebankan dengan angka-angka besar 786 dan 157. Nah, angka-angka besar ini yang kemudian membuat kesannya soal ini menjadi berat. Padahal angka besar ini bisa kita kemudian induksikan, kecilkan masalahnya. Ganti dia dengan angka 2. 157 nak, ganti dia dengan angka 1. Nah, begitu, ganti dengan angka 2, ganti dengan angka 1, atau boleh ganti dengan angka 0 misalnya, ganti dengan yang kecil-kecil. Sehingga ya kita nggak perlu repot lagi ya. Maka setiap ketemu dengan 786 ganti segera dengan 2. Setiap ketemu dengan 157 ganti segera dengan 1 dikuadratkan. Nah, tentu ini lebih mudah menghitungnya. Ganti semua ketemu 786 ganti dengan 2. Atau ganti dengan bilangan apapun, tapi standarnya yang kecil. Jangan besar-besar, karena yang besar nanti susah menghitungnya. Nah, gini ya. 2 dikurangi 1, 1. Kalau dikuadratkan 1. Insya Allah mudah dihitung. 2 tambah 1, 3. Kalau dikuadratkan 9. Di bawahnya 2 kali 2, 4. 1 kali 1, 1. 4 tambah 1, 5. Sehingga muncul 1 tambah 9, 10. Bagikan 5. Hasilnya 2. Oh, ada itu jawabannya 2. Nah, gitu. 2 jawabannya. Ini namanya induksi. Ya. Atau misalnya kita induksi dengan angka kecil yang lain. Boleh. Silahkan. Ya. Tidak ada masalah. Ganti aja. Ya. Ganti aja. Kenapa enggak 2 ya? Kita ganti dengan angka sederhana 1 supaya mudah menghitungnya. Enggak ada masalah. Ya. 1 kita ganti dengan 0, boleh. Ya. Maka apa akibatnya? Nah, apa akibatnya? Persamaan jadi 1 kurang 0 kuadrat tambah 1 tambah 0 kuadrat dibagi 1 kali 1 tambah 0 kali 0. Maka hasilnya menjadi 1 kuadrat 1 tambah 1 kuadrat 1, 1 kali 1, 1, tambah 0, 1, hasilnya 2 bagi 1, kan munculnya 2 juga. Itu induksi. Ya, begitu induksi. Ya, begitu induksi. Atau boleh diganti dengan angka yang lain misalnya. Ya, silahkan saja. Ya, silahkan. Kreativitasnya dikembangkan. Silahkan. Ya, silahkan. Ganti dia dengan angka 1. Ganti dia dengan angka 1. Boleh. Nggak ada masalah ya. Maka soalnya akan berubah juga menjadi 1 kurang 1 0 kuadrat ditambah 1 tambah 1 2 2 kuadrat 4 dibagi 1 kali 1 1 tambah 1 kali 1 1 0 tambah 4 4 dibagi 2 hasilnya 2 juga. Coba. Ya, coba ya. Jadi halangan angka yang besar ya bisa kita sederhanakan dengan konsep tadi ya, menyederhanakan dengan pola apa yang kita sebut sebagai induksi matematika. Ini hakikatnya induksi.
menyederhanakan masalah. Ya, menyederhanakan masalah. Baik, kita latihan pola induksi yang lain ya. Kita latihan pola induksi yang lain. Ya, pola induksi yang lain. Saya sudah siapkan. Ini saya ambil dari soal-soal Olimpiade SMP ya. Nah, ini dia. 379 ditambah 184 hasilnya dikuadratkan, dikurangi 379 dikurangi 184 hasilnya dikuadratkan, dibagi dengan 379 yang dikali 184 ya. Hakikatnya sama saja, kita akan berhadapan dengan angka-angka besar ya. Maka setiap ketemu dengan angka 379, silahkan ganti dia dengan angka kecil 2, boleh 2, ganti 2. Ganti saja dengan 2. Setiap ketemu dengan angka 184, gantilah dia dengan angka kecil yang lain 1. Sehingga soalnya berubah menjadi 2 tambah 1, 3 kuadrat. Jadi 9 dikurang. 2 kurangi 1, 1. 1 kuadrat 1. 9 kurang 1 dibagi 2 kali 1. Coba lihat. 9 kurang 1 ketemu 8. 8. Ketemu 8. Nah, ya. Ketemu angka 8. Sementara 2 kali 1, 2. Maka 8 bagi 2, 4. Ada jawabannya 4. Nah, ada jawabannya 4. Atau mau ganti dengan induksi yang sama, menggunakan angka selain itu. Apa? 1 juga boleh. Ketemu 379, anak-anak, para pejuang ganti dengan 1. Ketemu dengan 184, para pejuang ganti dengan 1, maka soalnya jadi ya, soalnya menjadi 1 tambah 1, 2, kuadrat itu 4 ya. 1 kurang 1, 0, kuadrat hasilnya 0, 4 kurang 0, 4 jelas. 1 kali 1, 1, 4 bagi 1 hasilnya, coba lihat, 4 juga. Nah, coba ya, 4 juga. Tapi untuk kasus ini, hindari, ya, kasus ini ya, lihat soalnya juga. Karena soalnya pecahan, maka hindari penyebut 0. Karena kalau dibagi 0 hasilnya ya tak terdefinisi. Nah, hindari itu. Nah, selebihnya silakan saja. Ya. Jadi, pola induksi itu ya, merubah sesuatu yang besar menjadi bagian-bagian yang kecil-kecil. Seperti makanan. Mungkin kalau makanan roti besar, tuh nggak bisa kita makan. Ya. Mulut kita nggak mampu untuk melahap makanan yang besar. Maka kita kemudian tidak kemudian pesimis, nggak bisa menyelesaikan masalah besar. Bisa. Caranya gimana? Kalau nyelesain masalah besar, perkecil masalahnya. Selesaikan pelan-pelan, kecil-kecil. Toh nanti kalau kita selesaikan sedikit-sedikit, kan akhirnya masalahnya tuntas. Masalahnya itu nggak tuntas kalau kita nggak kerjakan, nggak kita selesaikan, nggak tuntas. Tapi kalau kita kerjakan walaupun sedikit, masalah yang besar bisa kemudian terselesaikan. Intinya apa? Istiqomah, selesaikan pelan-pelan. Nah, ini pola seperti ini ada dalam matematika atas nama pola induksi matematika. Ya. Menyelesaikan masalah yang besar dengan ya, istiqomah menyelesaikan masalah itu pelan-pelan, kecil sampai tuntas. Nah, ini dalam matematika konsepnya pun ada. Ya, konsepnya pun ada. Baik, sedikit lagi mungkin ya, kita coba ya, sedikit lagi. Ada soal yang bagus ini ya, analisa jawaban. Nanti mungkin kita lanjutkan pada pekan yang ini dia, analisa bentuk lain misalnya ya. Bentuk lain dari A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB tambah 2C ya, tambah 2C kali 2C tambah 3
dikali 2C kurang 3. Nah, kenapa kita sebut bentuk ini sebagai analisa jawaban? Nah, ini juga hal yang penting untuk kami paparkan di sini. Pada para pejuang ya ujian, kenapa namanya kok analisa jawaban? Kenapa ya? Nah, harapannya siswa-siswa yang pintar, ya, yang pintar bisa lihat, ya, bisa anak-anak lihat, para guru juga bisa kemudian memperhatikan. Kalau kita melihat opsi jawabannya, ternyata dari jawaban A sampai di semua jawabannya menghadirkan pola yang sama untuk bagian depan. Sama tuh. A tambah B kuadrat, A tambah B kuadrat, A tambah B kuadrat, A tambah B kuadrat. Sehingga bagian ini tidak menjadi perhatian kita. Nggak usah perhatikan. Jadi ya, kalau kita analisa berarti konsekuensinya apa? Karena A tambah B sudah sama, semuanya jawaban A tambah B kuadrat. Maka itu maknanya A dan B tidak perlu menjadi perhatian lagi, tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan lagi, nggak usah. Nah, berarti perhatian kita hanya pada unsur C saja, ya. Unsur C saja. Maka C akan menempati posisi di belakangnya, begitu kan? Hanya lihat C saja. Perhatikan, hanya yang dilihat C saja. Hanya C saja. Nah, sekarang kalau C, perhatikan ya. Bentuknya saya tuliskan ya. 2C kali 2C tambah 3 dikali 2C kurang 3. Nah, kita analisa. Muncul sifat negatif. Maka jawabannya, karena sudah muncul sifat negatif, maka mustahil negatifnya itu nggak muncul. Harus dimunculkan. Ya, bagaimana mungkin ya nggak dimunculkan? Harus dimunculkan. Nggak boleh itu jawabannya. Gitu kan? Nggak boleh. Nah, sebaliknya, dalam soal pun ada unsur positif. Maka tidak boleh yang muncul secara keseluruhannya adalah sifat ya adalah sifat negatif. Nggak bisa. Ini nggak boleh muncul begini ya. Nggak boleh yang muncul semuanya negatif. Itu analisanya. Nggak bisa. Nah, nggak boleh. Yang muncul keseluruhannya nggak boleh negatif. Harus ada yang positifnya. Karena ini tadi ya soalnya juga sifatnya masih positif. Nah, sekarang jawabannya hanya tersisa untuk A dan B saja. A dan B saja. Di mana jawaban A perbedaannya ya plus 2C kali 4C kuadrat. Nah, sekarang kita lihat ya. Jika berkenaan dengan perkalian C saja, ya, C saja ya, C saja tanpa melibatkan unsur angka 3, maka di sini akan muncul ya 2C kemudian 2C yang positif juga dan 2C yang positif. Itu menunjukkan bahwasanya secara analisa C-nya harus muncul dalam karakter positif, bukan karakter negatif. Nah, ini sisi analisanya. Nah, ini sisi analisanya. Nah, perhatikan. Sehingga nggak boleh muncul min 2C kali 4C kuadrat yang hasilnya negatif 8C kuadrat. Nggak bisa. Maka jawabannya yang tersisa hanya jawaban apa? A saja. Nah, itu sisi analisa yang penting untuk kemudian digunakan, diperkenalkan. Nah, ini dia. Nah, ini jawaban yang tepat. Nah, ini dia. Baik ya, mungkin pada kesempatan kali ini ya kita batasi ya supaya pembelajaran kita lebih berkesan, cukup sampai di sini ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop share. Stop. Pause.